Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan senantiasa menunggu daripada konten cerita wayang. Kali ini kita akan melanjutkan salah satu lakon legendaris yang pernah kita ulas sebelumnya di part yang pertama, yaitu kisah tentang Sayembara Dewi Sukesih. Oke teman-teman, sebelum itu kita jangan lupa ingatkan untuk beri dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, dan komentar, serta bagikan apabila dirasa konten ini bermanfaat dan juga menghibur. Oke, kita saksikan cerita selanjutnya. Cag. Scene akan kita mulai dari pasewakan salah satu keraton di negara Alengkadirja, yaitu di tengah-tengah sedang terjadinya sayembara, yaitu bertarungnya Patih Jamu Mangli untuk menentukan siapa yang akan menikahi Dewi Sukesih. Lalu tiba-tiba sang Prabu Somali pun dipanggil oleh seorang penjaga, yaitu bahwa ada seorang tamu yang hendak bertemu dengan beliau. Tamu itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Prabu Danaraja, yaitu Pandita Wisrawa. Mendengar nama Wisrawa, lalu sang Prabu Somali pun beranjak dari kursinya dan hendak menemuinya di sebuah keraton yang berbeda, yaitu di keraton negara Alengka. Dan benar saja, setelah bertemu dengan Resi yang mengaku Resi Wisrawa, ternyata Resi Wisrawa itu adalah kakak seperguruannya waktu masih di Padepokan, waktu masih muda dulu. Alangkah terkejut dan bahagianya sekali Prabu Somali, dan mereka berdua pun langsung melepas kerinduan setelah lama tidak bertemu. Lalu kemudian Prabu Somali pun menceritakan atas kedatangannya dan bagaimana keadaan dia saat ini. Lalu Pandita Wisrawa pun menjelaskan bahwasanya dia sekarang sudah menjadi pandita dan sudah melepaskan kerajaannya, diwariskan kepada anaknya, yaitu Prabu Danaraja. Lalu kemudian Pandita Wisrawa pun melanjutkan bicaranya, yaitu tentang bahwa maksud kedatangannya ke sini adalah untuk melamar anaknya, yaitu Dewi Sukesih, yang hendak dinikahkan kepada anaknya, yaitu Prabu Danaraja. Dan juga Pandita Wisrawa menjelaskan bahwa anaknya, yaitu Prabu Danaraja, sedang tergila-gila oleh Dewi Sukesih. Lalu alangkah kaget dan senangnya Prabu Somali mendengar perkataan itu. Namun sayangnya Pandita Wisrawa terlambat beberapa waktu. Saat ini Dewi Sukesih sedang dilamar oleh berpuluh-puluh raja dari negara seberang, dan hingga akhirnya Prabu Somali pun menjelaskan bahwa dia sedang melakukan sayembara untuk mendapatkan Dewi Sukesih. Namun karena tidak ingin membuat kakak seperguruannya kecewa, Prabu Somali pun hendak berniat untuk menikahkan anaknya, yaitu Dewi Sukesih, kepada anaknya Resi Wisrawa, yaitu Prabu Danaraja. Tentu saja Resi Wisrawa menolak, karena untuk seorang raja tidak boleh untuk mengingkari janjinya. Karena dengan dinikahkannya Danaraja kepada Dewi Sukesih, tentu saja menyalahi aturan sayembara yang sudah dibuat oleh sang raja dan akan mempermalukan dirinya sendiri dan masyarakat banyak. Tentu saja Prabu Somali dengan tenangnya berbicara bahwasanya dia yang berkuasa dan tidak ada siapapun yang bisa menentang ketentuan raja. Lantas Prabu Somali pun memanggil anaknya yang bernama Dewi Sukesih ke hadapan Wisrawa. Dan benar saja, yang Wisrawa lihat adalah seorang gadis cantik laksana bidadari yang jatuh dari kahyangan. Lalu kemudian Prabu Somali pun memperkenalkan bahwa Resi Wisrawa adalah kakak seperguruannya waktu masih muda dulu. Lalu kemudian Resi Wisrawa menanyakan apakah mau apabila dinikahkan dengan anaknya yang bernama Prabu Danaraja. Lalu jawaban Dewi Sukesih membuat semua orang kaget, yaitu Dewi Sukesih tidak langsung menerima daripada tawaran itu. Bahkan apabila ada para raja yang berhasil mengalahkan Patih Jamu Mangli di dalam sayembara, Dewi Sukesih pun tidak akan langsung menikahinya.
Lalu kemudian Dewi Sukesi pun menjelaskan tentang persyaratan darinya, yaitu dia akan menikahi siapa saja pria yang memiliki sebuah ilmu khusus atau ajian khusus, yaitu ajian Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Apabila ada seorang raja, seorang kesatria, bahkan orang biasa sekalipun yang memiliki ajian tersebut, maka Dewi Sukesi dengan senang hati akan menjadi istrinya. Wisrawa pun kemudian menyanggupi karena di dunia ini hanya dia yang memiliki wahyu Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Lalu kemudian Wisrawa pun berniat untuk pulang dan segera mewariskan ilmu itu kepada anaknya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dewi Sukesi meminta kepada Wisrawa agar langsung saja diwariskan ilmu itu kepada dirinya, bukan melalui Prabu Danaraja dulu. Tentu saja Wisrawa menolak karena persyaratan yang sangat berat, yaitu harus selangutur atau harus melepaskan semua pakaian. Estuning harus dengan tanpa pakaian, hanya di dalam sarung berdua. Dan dengan persyaratan tadi, lalu Prabu Somali pun tentu saja menolak dan membujuk sang anaknya agar menunggu dengan sabar. Namun Dewi Sukesi tidak mau menunggu lebih lama dan menyetujui persyaratan tadi. Namun Wisrawa pun melanjutkan bahwa persyaratan yang selanjutnya adalah mereka harus berada jauh dari lokasi manapun dan hanya berdua di dalam sebuah sarung dalam keadaan tidak memakai apapun. Namun akhirnya keinginan daripada Dewi Sukesi akhirnya dikabulkan karena Dewi Sukesi akhirnya mengancam bahwasannya apabila tidak segera diwariskan kepadanya oleh Resi Wisrawa, maka dia akan menolak untuk menikahi Prabu Danaraja. Dan kemudian Resi Wisrawa pun dan Prabu Somali mau tidak mau mengizinkan atau menghaminkan apa yang diinginkan oleh Dewi Sukesi. Dan akhirnya mereka pun mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk upacara tersebut. Singkatnya cerita, Resi Wisrawa pun dan Dewi Sukesi sudah sampai di tempat yang jauh dari manapun dan mereka sudah melakukan tradisi selangutur. Dengan semua persyaratan itu, akhirnya tradisi pun akan dimulai. Namun sebelum proses dimulai, ternyata kejadian ini menggembarkan alam jagat kahyangan. Tentu saja para dewa pun tidak tinggal diam dan melakukan hal-hal untuk mencegah terjadinya itu. Karena apabila Sastra Jendra Rahayu Ningrat ini diberikan kepada turunan raksasa, yaitu turunan Dendawa, tentu akan menghasilkan kekacauan yang sangat besar. Sehingga Batara Guru sendiri pun yang langsung turun demi menggagalkan peristiwa itu. Batara Guru kemudian mengajak Batari Uma untuk turun bersamanya dan masuk ke dalam dua insan yang tidak direstui itu, yaitu untuk mengagalkan ritual daripada Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa. Batara Guru akan masuk ke dalam tubuh Resi Wisrawa, sedangkan Batari Uma akan masuk dalam tubuh dari Dewi Sukesi untuk menggagalkan ritual itu. Dan benar saja ritual itu pun dilakukan, namun Batara Guru dan Batari Uma sudah masuk ke dalam tubuh mereka dan kemudian melakukan hubungan badan atau bersenggama. Dengan tergodanya mereka berdua di dalam kemolekan tubuh masing-masing, lalu ritual itu pun gagal. Dan tentu saja tangis pun tidak terbendung daripada Dewi Sukesi yang meratapi nasibnya atas kegagalan diwiridkannya ilmu Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Dan penyesalan tentu saja dirasakan oleh Resi Wisrawa dan mereka pun mulai akan menceritakan kepada Prabu Somali. Dan alangkah kagetnya Prabu Somali ketika mendengar semua kejadian yang sudah terjadi di alam Wanawasa sana. Dengan 1000 penyesalan, Wisrawa pun kemudian meminta maaf dan tentu saja hal yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian Prabu Somali pun menikahkan mereka berdua, yaitu Dewi Sukesi dengan Resi Wisrawa.
Resi Wisrawa yang seharusnya melamarkan Dewi Sukesi untuk anaknya yaitu Prabu Danaraja sekarang malah menikahi calon menantunya sendiri. Tentu saja semua kejadian ini akan tiba informasinya kepada Prabu Danaraja dan kemudian akan tiba Prabu Danaraja untuk datang ke negara Alangkadirja. Dengan dinikahkannya Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi, tentu saja kabar ini menggemparkan seluruh negara Alangkadirja. Bagaimana tidak? Sang Dewi Sukesi yang sedang disayembarakan malah dinikahkan kepada orang lain. Sementara itu para raja harus susah payah menghadapi Patih Jamu Mangli demi mendapatkan Dewi Sukesi. Tentu saja hal ini mengundang kemurkaan para raja dan tentu saja kemurkaan daripada Patih Jamu Mangli sendiri. Jamu Mangli menjadi sangat marah karena dengan peraturan yang sengaja dibuat malah seenaknya dilanggar oleh sang raja itu sendiri. Jamu Mangli pun langsung mendatangi keraton. Dan tentu saja di keraton, tentu saja Jamu Mangli langsung ingin berhadapan dengan Prabu Somali yang tidak tahu diri, yang selalu mengingkari janjinya. Lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Begawan Wisrawa untuk menghadapi Jamu Mangli. Dan akhirnya tentu saja pertarungan antara Jamu Mangli dengan Begawan Wisrawa pun tidak bisa dihindarkan. Dan mereka pun bertarung satu lawan satu. Dan ternyata pertempuran mereka pun sangat sengit dan terbilang seimbang. Lalu Resi Wisrawa pun mementang sebuah pusaka panah dan kemudian memanah bagian kedua tangan dan kaki dari Patih Jamu Mangli. Patih Jamu Mangli yang tidak berdaya dengan tangan dan kaki yang terpanah kemudian menghembuskan nafas terakhir. Dan semua kejadian itu tentu saja akan berefek nantinya kepada sang anak dari Resi Wisrawa. Baik teman-teman, segitu cerita yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tentu saja apabila ada tambahan mohon untuk berikan tambahan kalian di dalam versi komentar. Dan tentu saja di dalam cerita Sayembara Dewi Sukesi ini memiliki beberapa versi. Dan bagi kalian yang ingin menambahkan silahkan tulis di dalam kolom komentar. Dan tentu saja di dalam konten kali ini membawa cerita yang versi singkatnya. Dan juga sedikit bocoran bahwa Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi nanti akan melahirkan beberapa anak, yaitu anak yang pertama akan dinamakan Rahwana, dan anak kedua bernama Arya Kumbakarna, dan yang ketiga bernama Sarpakinaka, dan kemudian yang bungsu yang berupa manusia yang bernama Wibisana atau Gunawan Wibisana, yang nantinya mereka akan menguasai negara Alengka yang menggantikan kakeknya Prabu Somali dan akan berhadapan dengan Batara Rama. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan dukungan, like, subscribe, serta komen. Kita tutup dengan tutup lawang Sigotaka. Ciao.